Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam mata kuliah Statistika Industri 1 dengan topik bahasan kita kali ini yaitu tentang data. Apa itu data? Data adalah keterangan atau ilustrasi mengenai suatu hal, bisa berbentuk kategori atau bisa juga berbentuk bilangan. Nah, ini merupakan salah satu definisi daripada data. Untuk definisi lainnya bisa kalian baca pada beberapa literatur yang ada. Selanjutnya adalah pembagian data. Data menurut susunannya, data menurut sifatnya, penggunaannya, sumber pengambilan, dan waktu pengambilan. Menurut susunannya, itu data kita bagi dua, yaitu data acak atau data tunggal dan data kelompok. Data acak atau data tunggal bukan data yang satu. Data acak itu data yang belum dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Kenapa tidak dikelompokkan? Karena datanya biasa ini adalah sedikit. Jadi lebih gampang menghitung tanpa dikelompokkan. Untuk data berkelompok, ini adalah data yang sudah tersusun atau dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Kenapa dikelompokkan? Karena jumlahnya banyak, biasanya itu lebih dari 30. Dengan dikelompokkan ke dalam kelas interval, maka menghitungnya akan lebih mudah. Nah, untuk selanjutnya data menurut sifatnya. Data menurut sifatnya ini ada dua, data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif sesuai dengan namanya kuantitas, yaitu data yang berupa angka atau variabel. Data kualitatif, data yang bukan berbentuk angka, yang disebut juga dengan atribut. Nah, untuk kuantitatif ini bisa terbagi dua lagi berdasarkan nilainya, yaitu data kuantitatif diskrit atau data diskrit dan data kuantitatif kontinu atau data kontinu. Nah, data kuantitatif diskrit ini kita peroleh dengan cara menghitung. Kalau kontinu itu dengan cara mengukur. Bedanya apa? Kalau dengan cara menghitung atau kuantitatif diskrit, maka datanya tidak akan bentuk pecahan. Tapi untuk data kuantitatif kontinu, karena diperoleh dengan cara mengukur, bisa pecahan, bisa tidak pecahan. Jadi kalau kita berdasarkan jumlah, berapa jumlah peserta mata kuliah? 50 orang, itu tidak ada 50,7 karena kita menghitung. Nah, tapi kalau kuantitatif kontinu atau mengukur, itu bisa pecahan, misalnya berapa panjang meja, 130 atau 130,5, itu boleh pecahan. Selanjutnya data berdasarkan penggunaannya, ada data intern dan ada data ekstern. Data intern atau internal. Data intern itu data yang diperoleh sendiri dan dipergunakan untuk sendiri. Nah, kalau eksternal atau ekstern, itu data yang diperoleh dari sumber lain dan digunakan sebagai bahan perbandingan. Jadi, kalau kita perlu untuk membandingkan apa yang dari data kita cari data yang di luar dari yang kita punya, itu namanya data ekstern. Nah, data berdasarkan atau menurut sumber pengambilannya. Ada dua, data primer dan data sekunder. Ini sepertinya sudah familiar. Kenapa? Sudah terlalu sering didengar data primer dan data sekunder. Data primer itu biasanya dikatakan data asli atau data baru. Data ini diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian. Dia tidak merupakan suatu report. Nah, tapi kalau data sekunder itu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Misalnya kalau kita ambil data dari perpustakaan, data dari perusahaan yang sudah menjadi laporan mereka, itu dikatakan data sekunder. Nah, data menurut waktu pengambilan itu ada dua juga, yaitu data berkala dan data cross section. Data berkala itu adalah data yang terkumpul dari waktu ke waktu, jadi secara berkala. Misalnya data jumlah produksi bulanan, jadi Januari berapa, Februari berapa, Maret, dan seterusnya. Maka secara berkala itu dikumpulkan. Nah, ini data berkala ini biasanya lebih banyak nanti implementasinya pada mata kuliah sistem produksi.
Nah, ini kita gunakan data berkala. Atau nanti penelitian juga biasanya menggunakan data-data berkala. Nah, selanjutnya adalah data cross-section. Data cross-section ini adalah data yang terkumpul dari suatu waktu tertentu saja. Nah, ini biasanya untuk melihat perkembangan dari suatu kegiatan waktu tersebut saja. Misalnya kita mau lihat kalau begitu bagaimana data pada tahun 2019. Nah, kita ambil 2019 saja, itu namanya data cross section. Nah, untuk data menurut susunannya ini sudah saya jelaskan tadi. Data menurut sifatnya tadi sudah saya jelaskan, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Ini sudah kita bahas. Selanjutnya data menurut nilainya, data kuantitatif tadi kita bagi dua juga. Ini sudah juga dijelaskan tadi. Saja atau dipahami berdasarkan penggunaannya juga sudah, berdasarkan sumber pengambilannya juga sudah. Nah, untuk menurut waktu pengumpulannya juga sudah, data berkala dan data cross section. Ini tadi juga sudah saya jelaskan. Untuk pengumpulan data itu bisa dilakukan dengan beberapa langkah. Ini yang umum. Jadi mengadakan penelitian langsung, boleh ngambil dari catatan atau report, boleh pakai angket dan macam-macam. Ini salah satunya. Untuk cara pengumpulan data ada beberapa ini yang biasa dilakukan pada saat penelitian atau pada saat kasus-kasus, yaitu secara observasi, penelusuran literatur. Observasi itu lihat langsung nanti ke lapangan. Penelusuran literatur itu dilihat dari report yang sudah ada atau dari penelitian sebelumnya, menggunakan data kuesioner. Itu kalau nanti data kita sifatnya itu adalah kualitatif. Nah, atau juga dengan wawancara. Jadi kuesioner sama wawancara ini tidak sama, atau interview sama angket itu tidak sama. Ya, ini kita cara dengan tanya jawab. Nah, untuk sifat pertanyaan ini biasanya digunakan untuk data kualitatif, untuk data yang bentuknya kuesioner biasanya. Untuk metode dan instrumen dalam pengumpulan data ini sudah ada beberapa saya berikan, tinggal lihat saja. Misalnya nanti untuk jenis metodenya wawancara, maka instrumen apa yang dapat digunakan, yaitu pedoman wawancaranya atau interview gates, daftar cocoknya atau checklistnya. Untuk skala pengukuran ini biasanya digunakan untuk kuesioner atau untuk data yang kualitatif. Nah, data kualitatif tadi biasanya untuk menghitungnya itu kalau orang-orang eksak itu lebih suka nanti datanya dalam bentuk menjadi bukan kualitatif lagi, jadi kuantitatif. Jadi kualitatif dikuantitatifkan biasanya diberi skala. Nah, ini ada beberapa skala yang tinggal lihat saja jenis penelitiannya seperti apa, yang diinginkan seperti apa, maka skalanya yang mana, model skalanya yang macam mana, yang seperti apa. Nah, ini juga untuk dalam menentukannya tadi bisa dipelajarin. Nah, berdasarkan banyaknya data yang diambil ini kita ada dua, yaitu data sensus dan sampling. Ini caranya ya, cara kita mengambil datanya tadi, cara pengumpulan datanya. Kalau kita lakukan dengan cara sensus, artinya apa? Bahwa seluruh data itu diambil, jadi tidak boleh tersisa. Jadi seluruh data itu dikatakan populasi. Seluruh data yang menjadi objek penelitian kita itu dikatakan populasi. Kalau seluruhnya kita ambil datanya itu dikatakan sensus dengan cara sensus. Tetapi kalau kita mengambilnya sebagian, maka itu dikatakan kita mengambil datanya dengan cara
sampling. Nah, selanjutnya, untuk penyajian data ini biasanya untuk deskriptif. Jadi data itu bisa disajikan dengan dua cara, yaitu dengan tabel atau daftar, grafik atau diagram. Jadi ada beberapa tabel yang bisa digunakan dan ada beberapa grafik yang bisa digunakan. Saya pikir ini sudah lebih familiar dan sudah dikenal. Jadi tinggal lihat-lihat saja. Kalau tidak kenal ya carilah di literatur ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, penyajian data tadi, tabel dan grafik. Apa itu tabel, apa itu grafik? Nah, ini yang menurut saya. Nanti mungkin menurut kalian berbeda lagi atau menurut literatur berbeda lagi, tapi pada prinsipnya seperti inilah yang dimaksud dengan tabel atau grafik. Nah, untuk pengaturannya tadi, tabelnya itu ada beberapa tadi saya katakan, yang frekuensi, klasifikasi, kontingensi, dan korelasi. Nah, kalau frekuensi itu berdasarkan banyaknya, misalnya dari yang 50 mahasiswa ikut ujian, berapa orang yang dapat nilai A, berapa dapat B, berapa dapat C, berapa D dan E, itu namanya frekuensi ya. Nah, sehingga nanti total frekuensi itu tetap sejumlah data. Nah, untuk klasifikasi juga tinggal dikelompokkan, misalnya dari yang 100 mahasiswa yang masuk di jurusan teknik industri, berapa orang wanita, berapa orang pria, atau berapa yang lulusan SMK, berapa yang dari SMU, itu berdasarkan klasifikasinya. Nah, untuk kontingensi juga itu lebih diurai lagi, misalnya wanita. Kalau wanita tadi berdasarkan asal sekolahnya, yang pria juga berdasarkan asal sekolah, itu dikatakan adalah kontingensi lagi. Nah, untuk yang korelasi, ini adalah tabel yang berhubungan, misalnya data penjualan setiap tahunnya. Jadi tahun 2015 misalnya penjualannya berapa, 16 berapa, 17 berapa. Jadi tahun sama jumlah penjualan itu berkorelasi ya. Nah, untuk korelasi ini nanti akan kita bahas lebih dalam lagi pada statistika industri 2. Ini ada. Nanti di mata kuliah untuk sistem produksi juga kamu akan ketemu tabel korelasi ini. Mereka biasanya juga gunakan untuk forecast juga. Yang saya jelaskan saja. Ini termasuk piktogram, grafik batang, grafik garis, lingkaran. Ya. Nah, terakhir sebagai penutup bahwa silakan Anda buat tugas, yaitu kumpulkan atau sediakan minimal 60 data. Data tersebut adalah data kuantitatif kontinu. Artinya apa? Data kuantitatif kontinu adalah data yang dalam bentuk angka, yang data tersebut diambil dengan cara mengukur. Jadi boleh pecahan, boleh tidak pecahan. Bukan dengan cara menghitung ya. Nah, ini minimal 60. Jadi misalnya data tentang berat badan mahasiswa angkatan I1 misalnya, ya minimal 60 orang. Nah, kamu catat, kamu kumpulkan dulu, yang nanti data ini akan kita gunakan untuk perhitungan pada pertemuan berikutnya. Nanti pertemuan berikutnya kita akan sudah menghitung data tadi supaya lebih mudah. Nanti kalian menghitung dengan data kalian, dengan kalau saya nanti menggunakan data saya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti bisa memberi manfaat, dan kalau tidak ada yang tidak paham, silakan nanti bisa ditanyakan pada saat pertemuan mata kuliahnya nanti di jam kuliahnya. Nah, jadi sebaiknya dibaca lebih awal. Kalau ingin lebih dalam lagi pemahamannya, silakan baca di literatur. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembahasan kita yang berikutnya.